Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Leha, NIM A1C2191136. Di sini saya akan menjelaskan tema KKN tematik yang berjudul ketahanan pangan. Nah, di sini sebelum kita masuk pembahasan, kita perlu tahu apa itu ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Jadi, ketahanan pangan ini adalah kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka kehidupan kita otomatis akan terganggu. Ya, kalau tidak ada pakaian, lemari, beras dan lain-lain sebagainya. Hal-hal itu kalau tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup tentu saja akan terganggu. Ya, kita lanjut saja. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam deklarasi. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU nomor 7/1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan lebih kecil dibandingkan kebutuhan dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, berbagai gejolak seolah dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Nah, seperti saya sudah jelaskan, kalau misalnya dalam suatu negara tidak ada ketahanan yang baik, maka otomatis bangsa dan negara itu pasti akan terganggu. Karena itu adalah merupakan kebutuhan dasar pokok manusia yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia atau masyarakat bangsa Indonesia ini berjalan dengan baik. Nah, berbagai kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Ya, tentu saja kalau tidak ada pangan ini atau kebutuhan-kebutuhan ini, ya bisa saja dibilang krisis atau kurang gizi atau kurang kesehatan, karena otomatis tidak ada pangan atau kebutuhan pokok-pokok tersebut. Nah, bagi Indonesia, pangan disering identifikasikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok dunia. Nah, seperti saya sudah jelaskan tadi, pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multidimensi. Nah, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Yang berikutnya, bencana atau BNPB bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan kegiatan kunjungan lapangan terhadap pelaksanaan KKN tematik COVID-19 di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Nah, terdapat 4 lokasi pelaksanaan KKNT Kelurahan Kuningan. Ya, itu namanya nama desanya yang sementara ada mahasiswa sedang KKN. Semarang Utara dan Kelurahan Telogosari Wetan. Ya, Kecamatan Penduruan, Kota Semarang serta Desa Kembarum dan Desa Kangkung di Kecamatan Mangreng, Kabupaten Demak. Nah, keempat, lokus pelaksanaan KKNT merupakan daerah yang dikerjakan oleh mahasiswa Universitas PGRI Semarang.
Program yang disusun oleh mahasiswa peserta KKNT bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah setempat terkait dengan penanganan COVID-19. Ya, contoh saja, karena kita saat ini sedang mengalami COVID-19, ya ketahanan pangan itu harus stabil. Karena kita melihat kondisi saat ini tidak memungkinkan, otomatis kebutuhan utama kita seperti beras atau makanan-makanan pokok itu harus terpenuhi. Dengan keadaan begini juga, kalau tidak jaga kesehatan atau imun, maka ya mudah saja kita diserang oleh penyakit virus corona ini atau COVID-19. Untuk itu kita harus menjaga ketahanan pangan kita agar tetap stabil. Nah, secara umum di setiap program binaan mengedepankan penerapan protokol kesehatan baik dalam bentuk edukasi maupun produksi alat-alat penunjang. Nah, seperti masker, kedua face shield, ketiga hand sanitizer, empat sabun, serta alat cuci tangan di ruang publik yang mudah diakses oleh warga masyarakat. Nah, ya benar sekali bahwa kita ada dalam kondisi saat ini, harus barang-barang seperti ini harus disiapkan di akses atau wilayah yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, selain itu mahasiswa juga berinovasi dengan program-program yang menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, dari program bentuk Dinas Pertanian Kota Semarang sejak tahun 2019 terdapat komunitas kelompok wanita tani atau disebut KWT. Nah, kelompok wanita tani ini yang berfungsi untuk mengelola potensi pangan mandiri. Ya, jadi kelompok wanita tani ini mereka mempunyai potensi sehingga mereka dengan sendirinya mereka mengelola pangan mandiri ini dengan begitu baik. Nah, oleh mahasiswa peserta KKNT, KWT dibina untuk mengadakan lumbung pangan bersubsidi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal selama pandemi COVID-19. Ya, wajar saja karena untuk saat ini kita melihat keadaan juga tidak memungkinkan. Ya, bagaimana kita harus menjaga ketahanan pangan kita agar tetap baik, menjaga kesehatan kita pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi hasil dari pengolahan sayuran kemudian dibagikan kepada warga sekitar yang membutuhkan. Ya, jadi ketika hasil sayuran atau pengolahan sayuran kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ya, dibutuhkan sekitaran, ya, yang warga yang membutuhkan. Nah, di desa Kembanggarum, mahasiswa mengadakan kegiatan dengan membuat sirup belimbing wuluh untuk mendorong perekonomian warga yang terdampak. Nah, kenapa mereka membuat belimbing wuluh ini? Belimbing wuluh ini dipilih bahan yang diolah karena merupakan komoditi yang berjumlah besar dan mudah didapatkan di daerah tersebut. Nah, dengan kegiatan di Kelurahan Telongsari Wetan yang berfokus pada sektor ekonomi yang didorong melalui budidaya ikan lele dalam ember serta tanaman kangkung hidroponik. Nah, di sini juga teman-teman kita yang sedang KKN, mereka juga bisa membuat belimbing wuluh demi membantu perekonomian, dan mereka juga membuat berfokus pada sektor ekonomi yang didorong melalui budidaya ikan lele. Ya, di sini juga mereka bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada pada desa itu, sehingga ketahanan pangan mereka tetap terjaga dan aman.
demi kelangsungan mereka menghadapi COVID-19 ini. Nah, sementara itu mahasiswa di Desa Kangkung berkontribusi dalam sektor pendidikan mengingat banyaknya anak usia sekolah dasar di daerah tersebut atau setempat yang membutuhkan bimbingan dalam menjalankan sekolah secara daring. Ya, jadi di sini juga Desa Kangkulung berkontribusi dalam sekolah pendidikan mengingat banyaknya anak sekolah yang membutuhkan bimbingan dalam menjalankan daring tersebut. Nah, untuk rantai kedepannya kegiatan KKNT diharapkan dapat memutusi rantai penularan virus COVID-19. Uh, akan tetapi kegiatan ketahanan pangan dan ekonomi juga sangat penting untuk dilakukan dan membantu masyarakat agar tetap hidup dengan baik. Nah, dan tidak berkekurangan, agar tetap dapat hidup dengan baik dan tidak berkekurangan pada masa pandemi ini. Karena seperti saya jelaskan tadi bahwa uh, kalau saat pandemi ini kita harus pintar-pintar untuk menjaga ketahanan pangan kita, imun kita, kesehatan kita agar tidak mudah terjangkit oleh virus. Dan kita harus selalu menjaga jarak ya untuk berkomunikasi atau saat berkerumun kita harus jaga jarak, dan kemanapun kita harus memakai masker, bawa hand sanitizer kemanapun kita pergi karena itu perlu untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Nah, kegiatan KKTI juga menjadi ruang yang positif bagi mahasiswa dalam menjalankan salah satu tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian untuk masyarakat. Ya, di sini juga teman-teman kita yang sedang atau kakak-kakak kita yang sedang KKT bisa juga mereka menjalankan salah satu tridharma ya, bagaimana mereka mengabdi untuk masyarakat, bagaimana mereka bisa bekerja sama, bergotong royong atau membantu masyarakat yang ada desa tersebut sehingga mereka juga bisa hidup nyaman, damai dan tidak terjadi kekurangan dalam kehidupan mereka. Jadi ketahanan pangan kita itu harus diperlukan. Kalau tidak ada, maka otomatis kelangsungan hidup kita akan terganggu karena tidak ada ketahanan pangan kita atau kebutuhan pokok kita atau kebutuhan sehari-hari kita. Karena itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita dan baik keluarga, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan seluruh masyarakat Indonesia ini. Nah, untuk itu saya sarankan bahwa ketahanan pangan ini harus diperlukan dimanapun. Kita harus selalu waspada ya untuk ada dalam keadaan COVID-19 ini. Tetap selalu berdoa, beriman kepada Tuhan, dan selalu menjaga kesehatan kita. Itu perlu harus ditanamkan dalam kehidupan kita pribadi, bahkan lingkungan keluarga kita, bahkan di sekitar masyarakat, bahkan bangsa dan negara ini, agar orang lain juga bisa melihat bahwa kita juga ada kepedulian bagi sekitaran kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan bangsa dan negara ini. Nah, untuk itu sekali lagi ketahanan pangan ini harus diperlukan, terlebih khusus kebutuhan kita ya harus dipenuhi untuk itu. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang ketahanan pangan ini. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.